saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui penghiburan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Tuhan
Kami ingin berjumpa dengan pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kehidupan yang Kau beri, Bapa. Terima kasih atas perlindungan sampai detik ini. Terima kasih, Bapa, bahwasanya untuk selama dalam kehidupan kami mau siapkan hati kami, buka hati kami, pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami hanya untuk menyembah Kau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari katakan amin. Terima kasih kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian bersyukurlah. kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Mazmur 33 ayatnya yang ke-18.
Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Amin. Terima kasih tersendiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum ini kita akan mendengar satu pujian satu-satunya yang ada. Yang terbaik
sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kami mengakui dengan kesungguhan kami bahwa Tuhanlah yang memberkati, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, dan Tuhan Yesus jugalah yang memulihkan keadaan kami. Kami mau bersyukur di penghujung tahun 2021 kami dimungkinkan untuk beribadah kepada Tuhan, melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan, termasuk berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dan bahkan ada banyak berita-berita baru berkaitan dengan COVID ini. Ada varian baru yang juga ditakuti oleh banyak orang, bahkan dunia ini. Tapi biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kami, keluarga kami, untuk tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatunya, selain ada waktunya, tetapi juga ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di kesempatan ini kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita melihat firman Tuhan yang diambil di kitab Matius. Matius pasal pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini selalu dibaca pada saat perayaan Natal atau ibadah Natal. Tapi kali ini kita maju lebih awal dan kita melihat makna di balik bacaan kita ini. Saya mengajak kepada kita untuk memperhatikan ayat demi ayat hingga ayat 25 yang dimulai di ayat 18 Matius pasal 1. Saya akan membacakan untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kisah ini tadi, dan ini berulang-ulang setiap tahun, di mana dikisahkan seorang laki-laki
yang bernama Yusuf bertunangan dengan Maria, tetapi apa daya tunangannya sudah mengandung, sudah hamil lebih dahulu. Ya, sebagai seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kecurangan, yang tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dan bertentangan dengan firman Tuhan, dia tentu terpukul. Dia tentu tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Di tengah-tengah kekalutan dengan permasalahan yang diperhadapkan kepadanya, Yusuf yang dikatakan tulus hati itu diam-diam hendak menceraikan, hendak memisahkan diri dari Maria, karena dia pikir ternyata Maria bukan perempuan atau wanita atau calon istri yang baik. Di tengah-tengah pertimbangan seperti itu, dia bermimpi dan diberitahu bahwa Maria hamil karena Roh Kudus, dan dari Roh Kudus, di mana Maria akan mengandung seorang anak atau sedang mengandung seorang anak yang akan menyelamatkan umatnya, manusia, dari dosa. Singkat cerita, dengan mimpi itu akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai istrinya, dan selama hidup bersama, di mana Maria sedang mengandung sampai proses akhirnya melahirkan, Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak membahas tentang Natal hari ini, tetapi apa yang kita dapatkan dari bacaan ini bicara tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Sidang jemaat, ini bicara rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memahami, kita mengetahui, kita sudah terbiasa mendengar tentang rencana atau rancangan Tuhan. Amin. Tetapi kita sudah mengerti tidak, sudah tahu tidak tentang rencana Tuhan secara khusus dalam setiap peristiwa kehidupan, termasuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, yang pertama, bahwa rencana atau rancangan Tuhan itu misteri. Bapak Ibu, saya pakai istilah misteri, tidak dipahami, tidak dimengerti, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Tiba-tiba dia mengetahui pasangannya yang akan hidup bersamanya dalam ikatan keluarga, pendamping hidupnya, diketahuinya sedang mengandung. Padahal Yusuf laki-laki yang baik-baik, orang yang hidupnya lurus, orang yang hidupnya benar. Tapi di hadapannya, kenyataannya, Maria sedang mengandung. Apakah Yusuf mengerti? Apakah Yusuf sudah mengetahui bahwa itu adalah rencana Tuhan? Tidak, sidang jemaat. Kalau dari awal Yusuf tahu, Yusuf mengerti, Yusuf memahami, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memisahkan Maria dalam kehidupannya. Karena dikatakan diam-diam
Yusuf mau menceraikan Maria, mau berpisah dengan Maria. Itu membuktikan bahwa Yusuf belum tahu bahwa peristiwa itu ada dalam rencana, dalam rancangan Allah. Bukankah juga hidup ini yang kita hadapi seperti itu, sidang jemaat? Di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, di luar prediksi kita. Ada banyak peristiwa yang terjadi yang mau tidak mau Bapak Ibu dan saya hadapi, yang mau tidak mau diperhadapkan kepada kita. Maka itu juga bagian dari kehidupan yang menguras pemikiran, membuat kadang-kadang kepala pusing, stres dan lain sebagainya, sidang jemaat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan misteri, sidang jemaat. Kita belum bisa memaknainya sebagai orang yang beriman. Kalau kita sudah tahu peristiwa yang terjadi ini rencana Tuhan, ini rancangan Tuhan, kita selalu siap ngadapinya. Kita selalu, bahkan kalau boleh kita selalu menantang. Silahkan datang berbagai macam peristiwa, karena saya tahu ini datang dari Tuhan. Apa begitu, sidang jemaat? Sehebat apapun hamba Tuhan itu, sepintar apapun dia, kalau dia sebagai hamba Tuhan, dia belum tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, bagian dari rencana Tuhan. Ada rencana kita. Kalau rencana kita sama seperti Yusuf, semuanya maunya baik, baik. Maria belum hamil, lalu mereka menikah, hidup sebagai suami istri. Tapi nyatanya Maria hamil, Maria mengandung. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini, ini hanya penggambaran saja. Bapak Ibu mau nikahi, lalu yang mau dinikahi itu udah hamil duluan. Padahal Bapak Ibu belum pernah melakukan, jangankan melakukan hubungan suami istri, megang aja belum, cium saja belum, karena tahu diri istilahnya. Lalu tiba-tiba hamil. Kalau bapak-bapak seperti Yusuf, apa yang bapak-bapak akan lakukan? Saya yakin bapak ibu, bapak-bapak tidak akan berkata seperti Yusuf, mau diam-diam punya rencana untuk menceraikan. Ini rancangannya, ini rencana Yusuf. Bisa jadi panas hati, cari laki-laki itu siapa. Tidak hanya mencari laki-laki siapa yang berbuat itu, tetapi juga pasti mempermalukan calon istri, sekalipun atas dasar cinta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau dipaksakan atas nama dasar cinta, maka ke depan dalam berumah tangga tidak akan pernah aman. Saya pernah nangani satu orang, Bapak Ibu, udah ketahuan, udah jelas-jelas perempuannya, dia tahu latar belakangnya. Lalu saya tantang dia, masih mau jalan, masih mau dilakukan, masih mau diberkati. Waktu itu bukan pemberkatan, tapi peneguhan, sidang jemaat. Dia bukan jemaat kita. Kalau mau diteguhkan di gereja kita, harus bergereja di gereja kita, dan tetap bergereja di gereja kita. Jangan hanya pada saat mau peneguhan, sidang jemaat. Dia berjanji mau, oke. Lalu saya dikomplain oleh banyak orang, kenapa peneguhannya tidak di dalam gereja, kenapa harus dipastori? Karena saya telah tahu keadaannya. Apa yang terjadi, sidang jemaat? Karena atas dasar cinta dia paksakan, padahal itu bukan rencana Tuhan atas hidupnya. Artinya dia memberanikan diri
alasannya atas dasar cinta. Nggak taunya setelah menjalani kehidupan berumah tangga, itu sang istri dibawa pergi sama pacar dari adiknya, kabur tinggalkan suaminya, kabur tinggalkan anaknya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau sudah mengetahui calon pasangan kita seperti itu, nggak akan ada yang berani. Tapi kalaupun dipaksakan, siap-siap kecewa. Yusuf karena pertimbangan seperti itu, punya rencana seperti itu, lalu dia minta untuk berpisah diam-diam. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini bersifat misteri. Kita belum bisa memaknai. Bapak Ibu sama seperti Yusuf, misteri. Kalau Maria sudah tahu tidak bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung Yesus Kristus dalam kandungannya, dalam rahimnya. Maria sudah tahu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Lukas, dia sudah tahu dia akan hamil. Tapi peristiwa itu dia tidak bagikan kepada Yusuf. Mungkin belum saatnya, belum waktunya. Tapi saya mau katakan kepada kita, rencana Tuhan itu misteri, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Yang kedua, rencana Tuhan di atas rencana kita. Kalau tadi rencana Tuhan misteri ayat 18, yang kedua rencana Tuhan di atas rencana kita ayat 20 sampai 21 itu. Rencana Tuhan di atas rencana kita. Kenapa Bapak Ibu? Kita perhatikan di sini. Rencana Yusuf mau menikah, menikahi Maria, betul? Yang kedua, setelah Yusuf tahu Maria hamil, rencananya adalah memisahkan diri dari Maria. Tetapi perhatikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan melampaui rencana manusia. Di atas rencana manusia, Tuhan merencanakan bagi Maria bahwa Maria harus mengandung bayi Tuhan, bayi Yesus Kristus, ya, melalui Roh Kudus. Sekalipun dulu ada berita di kolam renang pun orang bisa hamil, ya. Masih ingat berita setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu? Di melalui kolam renang orang bisa hamil. Aduh, logikanya gimana? Sementara di kolam renang itu kaporitnya banyak, nggak masuk di akal. Tapi kalau Maria ini memang datang dari Tuhan, dia hamil. Tuhan merencanakan supaya umat manusia diselamatkan dari dosanya. Tuhan juga punya rencana dalam diri Yusuf. Apa rencananya? Supaya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, bahwa anak dalam kandungannya Maria itu punya orang tua, punya ayah dan ibu secara kemanusiaan, secara manusia. Tetapi inilah fakta, inilah keinginan, inilah rencana Tuhan melampaui rencana kita, Bapak Ibu. Dalam banyak pilihan, dalam setiap peristiwa, Bapak Ibu sidang jemaat dan saya terkadang diperhadapkan dengan kenyataan yang memusingkan kepala kita. Makanya kita bergumul, makanya kita berdoa.
Ini rencana Tuhan atau bukan? Tuhan singkapkan, Tuhan tolong. Saya nggak apa-apa ya cerita lagi, Bapak Ibu, tentang bicara rencana Tuhan di atas rencana kita. Ini pengalaman pribadi. Saya senang memakai pengalaman pribadi. Jadi waktu itu saya jatuh cinta ceritanya. Nggak apa-apa ya, jatuh cinta dengan seseorang. Di mata saya orang ini cantik, tapi juga pandai cari duit. Udah cantik, pandai cari duit. Yang kedua, yang ketiga, saya senang dengan orang ini karena latar belakang suku ini selalu berterus terang. Saya nggak perlu sebutkan dari suku mana. Ada kan pendekatan, sampai ada konser rohani di Ancol waktu itu. Teman-teman nggak tahu, saya udah berangkat duluan. Singkat cerita, mereka datang ke rumah itu, kontrakan. Saya udah di dalam. Loh, kok itu ada sendal gitu loh. Ini sendal kami kenal, ini sendalnya. Saya dengar di dalam. Karena kan ada gang begitu, sendal kelihatan. Mereka belum lihat pintu kan, cuman satu gang begitu. Mereka datang dari arah sini, jadi hanya lihat sendal, belum lihat pintunya terbuka atau tidak. Tapi suara mereka terdengar karena mereka bilang, ini sendal kita udah kenal. Sendal siapa ya gitu loh. Setelah mereka melihat dari luar, saya ada di dalam, kaget gitu. Kok ini Paran ada di sini? Kapan berangkatnya? Ternyata mereka menuju di tempat yang sama. Akhirnya Natal di sini pun dulu pernah saya bawa. Kalau Ibu Yekti tahu, ingat, saya bawa Natal di sini. Nah, pikiran saya biar tahu, biar ngerti dunia pelayanan. Tapi saya berdoa begini, sidang jemaah. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, nanti saatnya saya mau, pakai istilah anak muda, saya mau nembak dia ini, ya, ada jalan. Kita sudah bersama, tapi saya belum menyatakan rasa suka. Namanya kita penjajakan. Ya. Singkat cerita, hari libur, sidang jemaah. Hari libur, saya ajak untuk jalan hari libur itu. Maksudnya bisa jalan berbarengan. Nanti disitulah saatnya saya menyatakan rasa suka saya kepadanya. Tuhan singkapkan, beri tanda-tanda. Karena saya perlu pendamping hidup sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang memang, maksud saya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang mengerti dunia pelayanan, siap dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tidak hanya berumah tangga tetapi juga di dalam pelayanan. Saat libur itu saya ajak kita jalan. Dia bilang apa? Tidak, nanti saja, kami ada jalan bersama sesama karyawan. Udah satu, berarti ini bukan dari Tuhan. Kenapa saya katakan bukan dari Tuhan? Karena saya berdoa, Tuhan singkapkan, Tuhan buka jalan. Kalau dari Tuhan, Tuhan permudah. Ada tanda-tanda kira-kira begitu, sidang jemaah. Ini saya secara pribadi, pengalaman pribadi. Makanya saya katakan tadi pengalaman pribadi. Singkat cerita, masih ada kesempatan. Sekali waktu dia mau pulang ini. Mau pulang,
pas liburan. Jadi saya di gereja di Cibubur juga diajak jalan ke Ancol. Ada perayaan ulang tahun dari sekian banyak anak muda itu, dari sekian banyak pelayan Tuhan, saya salah satu yang diajak untuk bersama-sama di Ancol merayakan ulang tahun. Dan yang mengajak ulang tahun ini pun orang yang suka, rupanya jemaat yang menyukai paparan. Tapi saya katakan ke mereka, saya udah janjian. Janjiannya apa? Saya janjian itu kepada yang bersangkutan, jangan pulang dulu, tunggu saya datang. Kalau saya datang, saya antar sama-sama ke terminal. Saya mau buktikan kalau saya memang orang yang menaruh hati sama dia. Saya kurang tahu Bapak Ibu, kalau ada hati sama seseorang dulu waktu masih lajang begitu ya, kita yang udah tua ini, seperti apa pembelaan kita. Biasanya gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi, hujan badai tetap datang, apapun itu. Kira-kira kan begitu dulu. Ini anak-anak muda nih, ini belajar juga nanti ya. Kalau orang yang suka, dia pasti berikan sesuatu, dia pasti berkorban untuk kita. Tapi kalau yang pelit janganlah ya, nanti susah. Kopi satu cangkir pun tidak akan dikeluarkan. Ini hanya bercanda saja. Singkat cerita, saya bela-belain Bapak Ibu sidang jemaat. Saya datang ke kontrakannya, pikir saya mau nganter dia ke terminal, sambil kita ngomong kira-kira begitu. Sesampainya di kontrakannya di Ancol, Bapak Ibu, orangnya udah berangkat duluan. Saya bilang ini bukan dari Tuhan. Stop. Gak berlanjut. Ketemulah seorang gadis gemuk, cantik, baik hati. Tapi gimana ceritanya? Akhirnya saya bilang ke dia, saya ajak minum. Kalau di Pontianak itu Pak Amin pasti tahu, es puter itu, ada kelapa, ada apa macam-macam itu. Yang es, batu es diputar, dia digiling pakai mangkok. Saya ajak makan itu, minum es itu. Saya bilang, saya suka loh sama kamu, tapi saya tidak hanya mau cari pacar, saya mau cari istri. Mau tidak? Kalau mau saya kasih waktu 2 minggu, nanti kita ketemu lagi kalau mau. Tapi kalau tidak mau, saya juga bisa terima, tapi didoakan dulu. Nah, kita bicara mencari rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sidang jemaat. Benar, 2 minggu berikutnya, nggak apa-apa saya cerita ya, nggak apa-apa ini. Tapi karena berkaitan dengan rencana Tuhan di atas rencana kita. Yusuf mengalami hal yang sama, sidang jemaat. 2 minggu kemudian, yang bersangkutan berkata, ya dia senyum-senyum sih, gimana? Menerima enggak? Mau tidak? Siap enggak? Dengan senyum-senyum. Saya juga was-was. Kalau dia bilang tidak, masih sanggup nggak kira-kira minum es? Karena saya ajak di tempat yang sama lagi. Puji Tuhan. Apa jawabannya? Ya, saya mau. Setelah dibilang saya mau, iya. Backstreet, iya.
Tahu Backstreet? Nggak boleh ada yang tahu. Karena saya sudah sudah hamba Tuhan di situ. Banyak juga yang lain-lain, banyak jemaat, banyak pelayan Tuhan. Jadi nggak ada yang tahu kami pacaran. 2 minggu setelah dia berkata iya mau, saya ajak ke Bukit Doa sidang jemaat. Di mana? Bukit Doa Maranatha di Bogor Gadok. Coba pacaran diterima ke Bukit Doa, berdoa bersama, minta kehendak Tuhan yang jadi, rencana Tuhan terlaksana. Tuhan bela kita. Tidak ada aral yang melintang dan lain sebagainya. Kalaupun ada, apabila itu dari Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi, kita pasti bisa atasi. Selalu akan ada jalan keluar. Makanya jodoh itu gampang-gampang susah. Singkat cerita lagi sidang jemaat. Pulang ke Bengkulu, tunangan. Sebelum 6 bulan kemudian kita dipanggil pihak kampus, nggak boleh pacaran. Saya bilang kami udah tunangan. Akhirnya dipertimbangkan boleh menikah. Mertua saya bilang boleh nikahin anak saya, tapi S1-nya harus selesai. Karena waktu itu masih kuliah sidang jemaat. Saya meyakini ini rencana Tuhan Bapak Ibu. Sehingga dibawa dalam pelayanan gereja kecil yang kata orang di sini lahan kering. Selalu bersama-sama dalam pelayanan. Amin. Selalu bersama-sama menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini baru jodoh, baru keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sidang jemaat pasti memahami, mengerti rencana Tuhan di atas rencana kita. Jangan rencana kita di atas rencana Tuhan. Banyak orang yang memaksakan itu, sehingga kandas, gagal. Sudah tahu ada tanda-tanda, ada rambu-rambu yang Tuhan perlihatkan. Ini tidak boleh, ini jangan. Tidak boleh diterobos. Sebagai orang yang beriman terus saja melakukan terobosan-terobosan, kena batunya, baru bertanya kepada Tuhan. Jangan. Sebagai orang beriman kita harus punya kepekaan. Amin. Yusuf diberi kepekaan sampai akhirnya dia bermimpi. Apapun resikonya diambil. Berat loh Yusuf itu. Pertama dia akhirnya berpindah tempat kan. Yang pertama dia harus mendaftarkan anaknya ini, kelahiran anaknya ke Yerusalem. Sehingga apa? Tidak mendapatkan tempat untuk Maria melahirkan di tempat yang bagus. Melahirkan di kandang domba. Penderitaan enggak itu? Penderitaan. Setelah itu Herodes ingin membunuh semua anak-anak. Sebelum peristiwa pembunuhan, Yusuf harus membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir. Udah selesai di sana balik. Usia 12 tahun Yesus itu diselesaikan ceritanya. Masuk lagi di usia 30 tahun, 33 tahun. Apa yang terjadi? Yusuf juga memang tidak dikisahkan, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, Yusuf pun pasti mengalami kesedihan dengan menyaksikan anaknya ditangkap, anaknya disiksa, dianiaya, anaknya mati di atas kayu salib. Sebagai orang tua pasti ada kesedihan.
Tetapi karena itu rencana Tuhan, Yusuf hadapi, Yusuf jalani. Yang ketiga, rencana Tuhan pada akhirnya disingkapkannya. Ayat 20 sampai 23 itu. Saya ulang, rencana Tuhan pada akhirnya disingkapkan. Yang tadinya misteri. Malaikat bilang jangan takut, ambil Maria. Karena anak yang ada di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Maria itu sedang mengandung bayi Yesus Kristus. Mengandung Yesus Kristus maksud saya. Tapi yang kedua apa? Bayi itu nantinya akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bahkan Yusuf yang akan diberi yang berwenang untuk memberi nama sesuai dengan pesanan dari malaikat. Bapak Ibu, rencana Tuhan pada akhirnya disingkapkan Tuhan. Ya, dalam berbagai macam peristiwa dalam hidup kita nggak mengerti awalnya. Tapi setelah kita melihat, menjalani, maksud saya begini, setelah kita menjalani dari kejadian-kejadian atau peristiwa itu, bahkan setelah lewat, kita baru paham, oh ternyata Tuhan punya rencana seperti ini. Bapak Ibu, saya ingat dulu Eliezer sakit. Sama-sama Bapak Ibu ingat itu. Karena sebagai bagian dari saksi, sebagai orang tua galau Bapak Ibu, sebagai orang tua sedih, sebagai orang tua pikiran bermacam-macam. Karena antara hidup dan mati. Pak Indra sebagai saksi, saya sendiri tidak tahu kalau dokter bilang buru-buru cari ruangan yang ada ICU-nya. Itu pun belum bisa menjadi jaminan. Ternyata Bapak Ibu, dari peristiwa itu saya baru memahami Tuhan singkapkan akhirnya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap peristiwa, termasuk saat anak saya diperhadapkan antara hidup dan mati. Nyatanya kami bisa lewati. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang terjadi, yang sedang diperhadapkan kepada Bapak Ibu, kalau itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan, Tuhan akan singkapkan itu. Amin. Yang penting kita taat, yang penting kita setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor satu. Amin. Karena rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Ini yang saya bisa bagikan untuk kita sidang jemaat, bahwa rencana Tuhan itu terkadang misteri. Yang kedua, rencana Tuhan di atas rencana kita. Yang ketiga, rencana Tuhan pada akhirnya disingkapkannya, dibukakannya kepada kita yang beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Tuhan melalui Roh Kudus menolong setiap jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun nanti yang mendengar di YouTube. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan juga menolong kami boleh menyiapkan diri kami supaya kami ambil bagian di dalamnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayat 32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Kalau sudah menemukan ayat ini, Bapak Ibu atau sidang jemaat, kita baca bergantian. Saya akan memulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari setiap kita mengambil doa masing-masing di hadapan Tuhan. Kita koreksi diri kita sejauh mana kehidupan kita selama ini, khusus yang sudah dibaptis. Mari berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Dengan sikap doa kita memandang kepada Tuhan, dan kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Tuhan Yesus yang tidak bersalah, oleh pengadilan yang tidak pantas, tidak layak, menyatakan diri Tuhan Yesus bersalah. Ia diadili dengan pengadilan yang tidak adil. Ia dipersalahkan, ia dihina, ia dicaci maki, ia dipermalukan sedemikian rupa, ia disesah, ia dimahkotai duri, ia diolok-olok, ia harus dipaksa memikul salib. Setibanya di Golgota, kaki dan tangannya dipakukan di atas kayu salib, lambungnya ditusuk untuk membuktikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Betapa Tuhan Yesus berkorban untuk Bapak, Ibu, dan saya, sampai ia mati di atas kayu salib, supaya kita tidak mati karena dosa pelanggaran kita. Kita yang adalah seteru Allah karena kejatuhan Adam dan Hawa, dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Kita yang bukan pewaris janji Allah, mendapatkan janji-janji, menjadi pewaris dari janji-janji Allah oleh karena Yesus Kristus. Itu mengingat pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita makan roti yang merupakan tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, makanlah. Kita angkat air anggur yang merupakan lambang darahnya. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipakukan di atas kayu salib, mengeluarkan darah
darah perdamaian, darah yang menghapus dosa kita, supaya Bapak Ibu dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Status kita adalah orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, marilah Bapak Ibu sidang jemaat, kita mau minum darah perjanjian, darah yang dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu, minumlah. Saya mohon kesediaan Pak Indra untuk pimpin doa ucapan syukur. Bersama
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi menjelang siang hari ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Jadikan kami pendengar yang baik dengan melakukan firman Tuhan. Berkati setiap yang terlibat atau melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami teringat untuk mereka yang sakit, Ibu Ros Simanjuntak, Bapak Matius Mardani, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawatnya, termasuk Ibu Ratni. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dipulihkan mereka ini. Kami tetap berdoa untuk Pak Alek, tetap berdoa untuk Pak Tony. Tuhan, dengar segala seru doa kami untuk mereka ini. Dipulihkan Tuhan kondisi fisik mereka, saraf-saraf yang belum normal Tuhan. Untuk Pak Tony, kami bawa sepenuhnya Pak Tony ke dalam tangan kasih kuasa. Pak Tony bisa melewati masa-masa krisis dan kritis. Hal yang demikian pun ia akan dapat lewati ya Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan yang ada. Diberikan ketekunan, kesetiaan untuk bekerja. Berkati pekerjaan usaha yang dilakukan. Tuhan tambah-tambahkan lagi, tambah-tambahkan lagi ya. Kami berdoa untuk anak-anak, supaya anak-anak kami, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, supaya anak-anak yang pada diri kami, yang Tuhan berikan kepada kami, adalah anak-anak yang memiliki masa depan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang hormat sama orang tua. Karena ketaatan, kehormatan kepada orang tua itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang akan dibaptis. Tuhan tolong supaya tidak ada hambatan, tidak ada halangan, supaya yang siap dibaptis dan memberi diri untuk dikatekisasi dibuat Tuhan berhasil. Karena baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Maka Roh Kuduslah yang bekerja di hati pikiran mereka untuk nantinya setelah dibaptis menjadi jemaat yang militan, jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga, untuk persiapan kami menyambut Natal, ibadah dan perayaan Natal minggu depan. Dalam segala keterbatasan kekurangan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya semua acara berjalan dengan baik, dijaga, dilindungi kami semua, dan pemaknaan Natal kami pahami, kami mengerti dengan baik. Niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mempengaruhi atau mengganggu kami, menghambat kami di dalam ibadah dan perayaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Allah yang berotoritas penuh mengutus malaikatnya berjaga-jaga atas kami. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, selain untuk baptisan, selain untuk perayaan Natal, kami teringat untuk Pak Amin dengan calon istrinya Ibu Yani, yang jika Tuhan kehendaki mereka akan melangsungkan peneguhan pada tanggal 14 bulan ini ya Tuhan. Tuhan juga buat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk virus
COVID-19 varian terbaru ini, supaya dapat dikendalikan di negeri kami dan kami tidak terpapar olehnya. Kalaupun ada, kami tetap diselamatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Wacung dan sekitarnya, kami juga mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Daerah ini itu tidak masyarakatnya terpapar dengan garis keras atau radikalisme, bahkan teroris. Daerah ini tetap aman, terkendali, tetap berbineka tunggal ika. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh teritorial, biarlah tidak berkuasa lagi. Tuhan, pakai kami jemaat-Mu di tempat ini untuk dapat mendemonstrasikan kuasa Allah, kemuliaan Allah. Bahkan Tuhan, pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Daerah ini juga tidak digusur, tidak digusur, tidak digusur. Daerah ini juga Tuhan dibebaskan dari mara bahaya api, dari kebakaran. Terus Tuhan jaga, sehingga siang malam baik kami ada di tempat ini maupun kami sedang di luar kota, daerah ini aman, terkendali. Terima kasih Tuhan. Terus tambah-tambahkan jumlah bilangan yang ada di tempat ini. Dan kami berdoa untuk pembina remaja pemuda. Biarlah Tuhan berikan kepada gereja kami orang yang benar-benar terbeban, orang yang mau terlibat dan melibatkan diri membina kerohanian remaja pemuda di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Jagai, lindungi kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami kembali minggu yang akan datang untuk ibadah bersama-sama di tempat ini, untuk merayakan Natal ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.